Ada mafia, puluhan tahun lahan milik negara dikuasai swasta, ditulis oleh Ruskandi Anggawirya dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sri Mulyani benar-benar telah membelalakan mata dan benak kita. Aset negara yang seharusnya dikawal dengan sangat ekstra ketat ternyata sangat mudah dimanipulasi. Pantas saja para pencolek, khususnya mereka yang mengetahui cara menyiasati kelemahan pengelolaannya, begitu leluasa memindahkan aset itu menjadi ajang mengeruk keuntungan. Gambaran yang disampaikan Menkeu ini benar tidak mendapat prioritas di masa pemerintahan sebelumnya. Bagaimana mungkin hal itu berlangsung berpuluh-puluh tahun dan baru dibenahi ketika presiden telah berganti 7 kali, lebih-lebih ketika kita menyadari ada masa kekuasaan seseorang yang luar biasa lamanya, namun tak terbesit untuk memikirkan upaya menyelamatkan aset negara. Keanehan yang keterlaluan ini sangat di luar nalar kita, karena kita yakini di setiap posisi jabatan pemerintahan, kita tidak kekurangan sosok yang menguasai kemampuan administrasi, baik keuangan, logistik maupun agraria. Lalu kemanakah mereka memusatkan perhatian minimal ketika mereka menduduki posisi penting? Dan bagaimanakah sistem pengawasan dan evaluasi dilakukan, baik oleh pihak legislatif maupun di internal setiap instansi? Kita bisa bayangkan jika yang dibahas oleh SM hanya terbatas pada wilayah Jakarta. Bukan mustahil di seluruh daerah. Persoalannya jauh lebih parah dan menimbulkan kerugian maha besar bagi negara. Boleh saja kita mengalami kesulitan dalam hal penggunaan teknologi informasi. Namun hal itu bukanlah alasan sehingga pengadministrasian aset negara tidak dikelola dengan seksama. Sebagai gambaran, contoh yang mudah dilihat pada pengelolaan dan pencatatan tanah milik BUMN, misalnya PT KAI, yang banyak dikuasai oleh masyarakat ketika jalur kereta api di satu daerah tidak lagi beroperasi. Dalam banyak kasus, persoalan pengalihan aset sebagaimana tanah milik KAI harus diakui sangat rumit diselesaikan. Taruhlah karena para pemilik ilegal sudah terlanjur mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan haknya. Kasus sudah berjalan terlalu jauh, bukan hal sederhana untuk menelusuri setiap jengkal tanah dan bangunan milik negara agar bisa kembali dikuasai oleh instansi yang seharusnya melakukan pengelolaan. Atau jangan-jangan aset negara yang telah berpindah tangan itu melibatkan oknum di setiap waktu dan tempat. Bukan rahasia lagi, banyak bangunan milik negara karena sebab tertentu secara fisik dikuasai oleh para keluarga pensiunan yang sebenarnya tidak berhak menempati tanah atau bangunan milik negara. Barangkali kondisi ini menuntut keberanian dan ketekunan pihak yang memiliki otoritas agar melakukan upaya ekstra untuk mengembalikan seluruh aset itu. Bisa jadi Menkeu sudah merasa mulai frustasi dan kelabakan karena sejak dilakukan pembenahan berdasarkan sistem pengelolaan aset versi terakhir, niscaya aset-aset yang hilang itu sudah terlanjur disamarkan dan jumlah serta nilainya sedemikian besar, termasuk dari sisi historis maupun administrasinya. Sering kita dapatkan berita para pejabat di satu daerah mengalihkan penguasaan lahan milik negara menjadi milik individu. Dan lucunya di era Orde Baru kita pun kerap membaca berita tentang tukar guling sejumlah lahan, dan tentu saja kita membacanya sebagai menguntungkan salah satu pihak karena hampir setiap transaksi tukar guling itu ada kepentingan yang diprioritaskan. Di sisi lain negara menjadi pihak yang dirugikan. Barangkali masih beruntung jika tukar guling sebidang tanah masih menuntut kedua belah pihak saling memberi kompensasi. Namun tak jarang pula, pengalihan lahan menjadi milik seseorang tidak dibarengi pemilik barunya memberikan kompensasi memadai. Inilah barangkali yang menjadi keberatan Menkeu karena sebagaimana pernyataannya banyak aset yang disebabkan proses kerjasama, namun berkembang menjadi pengalihan kepemilikan. Bukan hanya persoalan pengalihan kepemilikan yang harus menjadi perhatian kita, kalaupun sebidang tanah itu masih berstatus milik negara, namun dalam penguasaannya berada di bawah seseorang, tetap saja si penguasa lahan mendapatkan keuntungan. Maka hal yang perlu diterbitkan selain penguasaan lahan itu berada di pihak pemerintah, perlu dipastikan juga ada kompensasi yang memadai ketika lahan tersebut dikelola bukan oleh pemerintah. Banyak kasus pihak swasta atau non-pemerintah yang menguasai tanah negara, bukan hanya mereka bebas dari pajak, lebih jauh mereka tidak memberikan keuntungan sepeser pun bagi negara. Dalam hal ini para penguasa lahan itu diibaratkan benalu yang memberatkan negara, sementara keuntungan dari penguasanya mereka dapatkan secara turun-temurun. Kita berharap pemerintah tak jemu-jemu membenahi pencatatan aset negara selagi rekaman administratifnya masih bisa dilacak karena teknologi informasi sudah memungkinkan untuk itu. Dan kalaupun lahan itu dialihkan menjadi milik individu atau swasta, di belakangnya ada prosedur yang tidak merugikan bagi negara.
Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting bawa petinya ke menteri. Karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata kan titipan dari kementerian-kementerian. Masuk jebakan Ahok, Erik tak berani bongkar borok Pertamina, apalagi Jiwasraya. Ditulis oleh Ronindo dari Simak.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Erik sebenarnya sudah masuk jebakan dan terperosok begitu dalam ketika dia merespon soal lobi-lobi Pertamina. Momen Komut Pertamina membongkar aib Pertamina dari dalam perkara adanya lobi-lobi direksi ke menteri akhirnya menunjukkan siapakah sosok Erik yang asli. Hasilnya sudah jelas. Gebrakan di Kementerian BUMN yang mengusung moto atau semboyan akhlak itu hanyalah pencitraan semata. Publik akhirnya memahami bahwa aksi Erik selama ini di Kementerian BUMN itu hanyalah simbol atau gimmick pencitraan belaka. Aksi bongkar Pertamina langsung diredam Erik. Erik memakai jurus diplomasi level pebisnis ulung untuk meredakan hiruk-pikuk, tepatnya meredam skandal di Pertamina yang sudah menimbulkan gaduh plus menggemparkan media sosial. Tapi kegemparan yang sesungguhnya ada di tubuh Pertamina dan Kementerian BUMN yang mulai panas dingin karena apa yang disulut oleh Komut. Secara kerja di Pertamina yang sumber bahan bakar, si Komut sudah berbekal amunisi yang langsung membom, bukan lagi membakar. Makanya bom itu langsung menjalar ke si Tengku Zul berjenggot dan ke si politisi Gerindra yang kepalanya ikut kebakaran walau kepalanya pelontos mengkilap. Aksi hujaman ala Ahok memang menerabas ke tingkat zona nyaman tak hanya pemain lama. Erik sendiri merasa kegerahan dan kepanasan. Aksi Ahok ikut melucuti aksi pencitraan Erik yang selama ini sudah mulai membuai publik dengan gebrakan perubahannya. Ujungnya, reformasi itu terbeli dengan lobi-lobi plus aksi diplomasi sang Menteri BUMN yang dengan santun mementahkan apa yang sudah seharusnya ditindaklanjuti oleh sang pimpinan. Ahok sudah melakukan tugasnya dan itu kini keputusan di tangan pucuk pimpinan tertinggi di BUMN. Erik sudah menunjukkan sikapnya, dia mementahkan dan mementalkan terobosan yang dilakukan sang Komut. Erik sendiri tak membela Komut tapi memihak pada para lobi. Erik menepis sebutan lobi itu dan beralasan bahwa apa yang dilakukan direksi Pertamina hanyalah bentuk pembicaraan dalam rapat. Loh, kalau saya kan hubungan direksi, komisaris dengan menteri kan hal yang biasa saya rasa. Kalau dibilang lobi-lobi, semua itu pembicaraan. Rapat, bukan lobi, sesuatu yang biasa. Tegas Erik ketika ditemui awak media usai menghadiri rapat kerja atau rakar dengan Komisi 6 DPR Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa 22 September 2020. Ada tambahan lagi keberpihakan Erik ke direksi. Erik mengklaim bahwa direksi dan komisaris BUMN memang harus dekat dengan menteri-menteri. Pasalnya jika tidak, maka kerjasama tim tak berjalan efektif. Harus dekat, iya dong. Kalau dekat demi kolaborasi yang lurus dan untuk kepentingan negara serta rakyat ya nggak masalah. Tapi kalau lobi-lobi kedekatan itu demi untuk sesuatu yang nggak benar, ya harusnya ditindak dong. Komisaris, direksi harus dekat dengan menterinya. Kalau nggak, nanti yang kita mau teamwork jadi nggak jalan. Terang Erik. Ternyata hanya alasan basis mata. Makanya jangan berharap kasus-kasus jumbo macam Jiwasraya yang masih membelit dan menjadi sengkarut itu tak akan bakal tuntas ditangani Erik. Beliau malah melempar ke pihak Kejagung dari awal. Padahal kalau Erik berniat, dia mestinya bisa membongkar sampai ke akar-akarnya. Apalagi ujungnya kasus Jiwasraya kembali menguras APBN sampai 20 triliun rupiah dan itu belum cukup. Erik tutup mata dengan para pemain lama yang sudah merugikan Jiwasraya dan pada saat yang sama sudah menggarong negara. Sebagai pebisnis, Erik terlalu dekat dengan para pebisnis, apalagi yang bermasalah dengan Jiwasraya. Makanya relasi mesra dengan anaknya Bakri sudah bisa ditebak akan membuat Erik untuk main aman. Erik pasti akan mengutamakan kelanggengan relasi bisnis dan pertemanan. Kendati Erik tahu betapa susahnya Menkeu menagih utang Bakri perkara Lapindo. Tahun ini saja kembali gagal bayar, padahal Bakri itu masih banyak duitnya. Erik paham, tapi dia nggak berani mengusiknya.
Coba di awal-awal menjabat, Erik berani memberikan gertakan dan melempar ancaman ke pimpinan BUMN yang bermasalah. Kini ketika urusan Jiwasraya, Erik menunjukkan sikap santun dan diam. Hanya mengumbar janji semata soal pembayaran tapi nggak kunjung beres juga. Erik nggak mau melakukan perubahan yang signifikan untuk BUMN. Dia memilih bermain aman, dan akhirnya kelanggengan lobi-lobi dan segala jurus mafia itu tak akan pernah bisa dibabat tuntas, termasuk kasus gigantik Jiwasraya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.